Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kaidah sosial dan kaidah hukum. Apa yang dimaksud dengan kaidah? Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mempunyai banyak kebutuhan agar dapat mempunyai dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan aman, tentram, dan damai tanpa gangguan. Maka bagi setiap manusia perlu adanya suatu aturan. Aturan itu lah yang lazim dikatakan kaidah berdasarkan bahasa Arabnya, dan norma berasal dari bahasa Latin. Fungsi kaidah, untuk apa kaidah itu? Untuk apa aturan-aturan itu ada dan diciptakan? Nah, fungsi kaidah untuk memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat, serta melakukan perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana pula yang harus dihindari. Kaidah-kaidah itu dapat dipertahankan dengan sanksi-sanksi, yaitu ancaman hukuman terhadap siapa saja yang melanggarnya. Sanksi itu merupakan suatu pengukuh terhadap berlakunya kaidah, dan merupakan reaksi terhadap perbuatan yang melanggar kaidah. Ini tata kaidah. Yang pertama, tata kaidah dengan aspek kehidupan pribadi. Ini dibagi dalam dua, yaitu kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Kalau kita bicara kaidah agama adalah kaidah yang bersumber dari Tuhan, yang bersumber dari Maha Pencipta. Kalau kaidah kesusilaan ini bersumber dari hati nurani seseorang. Dan yang kedua, tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi. Kalau antar pribadi artinya menyangkut orang lain, ya. Ini kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Pengertian kaidah sosial, kaidah hukum, ya. Kaidah agama itu peraturan hidup yang diterima sebagai perintah dan larangan serta anjuran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian kaidah kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari seorang manusia. Peraturan hidup ini berupa bisikan, kolbu, atau suara batin yang diakui dan diinsapi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Dan yang ketiga, kaidah kesopanan, peraturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup seseorang dan segolongan manusia. Peraturan ini diikuti dengan dan ditaati sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya. Dan yang terakhir adalah norma hukum atau kaidah hukum, merupakan peraturan yang timbul dan dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan, ya, dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Ini isi kaidah norma hukum itu. Yang pertama adalah perintah, gebot. Ya. Kaidah hukum yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati. Seperti misalnya ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ini perintah. Yang kedua, larangan, perbot, ya, adalah kaidah hukum seperti yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengenai larangan perkawinan antara dua orang laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu. Yang ketiga, perkenan, diperbolehkan, ya. Mogen. Kaidah hukum seperti dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengenai perjanjian perkawinan diperkenankan. Boleh dibuat sebelum melakukan perkawinan. Janji kawin misalnya. Itu contoh perkenan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, rekan-rekan mahasiswa. Nah, hubungan kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya adalah kaidah hukum dapat dibedakan dari kaidah keagamaan atau kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Sebab meskipun ada perbedaan, ada pula titik temunya.
Terdapat hubungan yang erat sekali antara keempat-empatnya. Isi masing-masing kaidah saling mempengaruhi satu sama lain, kadang-kadang saling memperkuat. Ya, itu hubungan kaidah hukum dengan kaidah sosial. Ya. Nah, ini kita membahas tentang das Sollen dan das Sein. Sering dengar saudara mahasiswa das Sollen, ya, das Sollen dan das Sein. Peristiwa konkret das Sein untuk menjadi peristiwa hukum memerlukan das Sollen. Kalau di atas dikatakan bahwa das Sollen memerlukan Sein, maka di sini Sein memerlukan Sollen. Jadi saling ada hubungan antara Sollen Sein atau Sein dan Sollen. Ya. Nah, das Sollen adalah kaidah hukum berisi kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata. Apa seyogyanya dilakukan peraturan hukum umum. Barang siapa mencuri harus dihukum. Itu das Sollen. Barang siapa membeli sesuatu maka dia harus membayar. Itu das Sollen. Dan das Sein adalah kaidah yang berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret di tengah masyarakat. Kalau nyata-nyata telah terjadi seseorang mencuri, kalau nyata-nyata seseorang telah membeli sesuatu tidak membayar, barulah terjadi kenyataan alamiah. Barulah terjadi peristiwa konkret gitu ya. Sehingga das Sein merupakan peristiwa konkret ya. Kalau das Sollen masih dalam tahap bahwa normalnya hanya membatasi. Dan kalaupun dilanggar maka das Sein lah yang bisa dilaksanakan gitu ya. Nah, keberadaan sanksi. Jadi ketaatan pada kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada sanksi yang bersifat memaksa, tetapi karena didorong oleh alasan kesusilaan dan kepercayaan. Tidak setiap kaidah hukum disertai dengan sanksi. Ya. Kaidah hukum tanpa sanksi ini disebut leg infecta. Ya. Nah, ketentuan yang tercantum dalam pasal 298 KUH Perdata misalnya bahwa seorang anak berapapun umurnya wajib menghormati dan menyegani orang tuanya, ya, merupakan leg imperfecta. Ketentuan ini tidak ada sanksinya. Hanya dianggap sebagai anak durhaka gitu ya. Anak yang tidak bermoral gitu ya. Nah, tidak semua pelanggaran kaidah dapat dipaksakan sanksinya. Dalam hukum ada perikatan yang mempunyai akibat hukum yang disebut perikatan perdata. Ya. Dan ada perikatan terhadap kewajiban tidak dapat dituntut pembunuhan menurut hukum secara paksa dinamakan perikatan alamiah. Ya. Suatu perikatan yang tidak ada akibat hukumnya. Tidaklah mungkin untuk menagih hutang yang timbul dari permainan dan pertaruhan. Siapa yang sukarela melunasi hutang semacam itu tidak dapat menuntut kembali apa yang telah dibayarkannya itu. Ya. Membayar hutang yang timbul dalam permainan dan pertaruhan ini dianggap sebagai memenuhi perikatan alamiah. Ya. Jadi seseorang yang membayar hutang orang lain, ya, terus kemudian menyatakan dia berhutang dengan kita itu tidak masuk akal dan itu merupakan perikatan alamiah. Gitu ya. Yang berikutnya adalah hukum dan kekuasaan. Hukum itu ada karena kekuasaan yang sah. Ya. Jadi kekuasaan sahlah yang kemudian menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan pada kekuasaan yang sah, pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi sumber hukum pada kekuasaan bersumber pada kekuasaan yang sah. Nah, yang dapat memberikan atau memaksa sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum itu adalah penguasa. Karena penegakan hukum dalam hal ini ada pelanggaran adalah monopoli daripada penguasa. Penguasa mempunyai hak, ya, mempunyai kekuasaan untuk memaksa sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Hakikatnya kekuasaan itu tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksa kehendak kepada orang lain. Ini yang berikutnya. Kan mahasiswa, ya. Ada istilah Eigenrechting. Jadi seseorang tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Reaksi Eigenrechting ini adalah main hakim sendiri ya.
reaksi atas kejahatan yang dilakukan masyarakat tersebut telah melampaui batasan-batasan hukum yang diperkenankan. Dan hal ini adalah perbuatan ilegal dan terdapat perbenturan pemahaman, penilaian, dan ketertarikan yang dimiliki suatu negara dengan masyarakat itu sendiri. Eigenrechtting. Nah, pelanggaran kaidah hukum tertentu yang tidak dikenakan sanksi karena alasan pembenar, misalkan ada keadaan darurat. Yang kedua, melaksanakan ketentuan undang-undang. Yang ketiga, pembelaan terpaksa. Dan berikutnya adalah melaksanakan perintah jabatan. Keadaan darurat misalkan konflik antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, di mana kepentingan yang kecil harus dikorbankan terhadap kepentingan yang lebih besar. Terus kemudian melaksanakan ketentuan undang-undang juga merupakan alasan pembenar untuk tidak dihukumnya seseorang, ya. Jadi melaksanakan perintah undang-undang itu tidak dipidana. Akan tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Pembelaan terpaksa misalkan, ya. Pembelaan terpaksa ini sebagaimana yang ada dalam pasal-pasal 49 KUHP misalkan, karena pembelaan diri. Ada banyak kasus yang kemudian sering kita dengar dan kita lihat bahwa beberapa waktu lalu misalkan seorang sepeda motor dibegal dan kemudian begalnya mati terbunuh, ya. Ini juga masuk dalam kategori pembelaan terpaksa. Dan melaksanakan perintah jabatan, misalkan hakim, jaksa, misalkan, ya, itu tidak dipidana gitu, ya. Jadi perbuatan ini adalah perbuatan yang pada hakikatnya muatan pelanggaran kaidah hukum itu, tapi tidak dikenakan sanksi karena dibenarkan atau mempunyai dasar kebenaran, gitu, ya. Ini alasan pemaaf. Ya. Tadi alasan pembenar, ini alasan pemaaf, ya, merupakan suatu alasan di mana seseorang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipidana karena memang terpengaruh terhadap apa yang ditentukan dalam pasal 44 KUH pidana, karena memang ia tidak mampu bertanggung jawab. Pasal 44 ayat 1 itu barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena jiwanya cacat dalam tumbuh dan berkembangnya, maka dia tidak dipidana. Pelanggaran kaidah hukum tertentu tidak dikenakan sanksi alasan pemaaf. Dalam ilmu hukum pidana, kedua alasan yang menyebabkan pelanggar kaidah hukum tidak diberikan sanksi yaitu alasan pembenar dan alasan pelepas, ya, unsur kesalahan, disebut dengan alasan pemaaf, gitu, ya. Mungkin itu kan mahasiswa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.